Kita akan melanjutkan bab elektrokimia ini dengan subbab sel elektrolisis. Sel elektrolisis bukan merupakan reaksi spontan. Reaksi elektrolisis memerlukan energi listrik. Energi yang terjadi pada reaksi elektrolisis yaitu perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Rangkaian sel elektrolisis hanya terdiri dari satu elektrolit. Hal ini berbeda dengan sel Volta yang terdiri atas dua elektrolit. Kemudian pada katode merupakan kutub negatif dan pada anode merupakan kutub positif. Kedua elektrode ini terhubung pada sumber listrik, sehingga pada reaksi elektrolisis tidak akan berlangsung jika tidak terhubung pada sumber listrik. Elektron bergerak dari anode ke katode. Elektrode pada katode maupun anode bisa merupakan elektrode yang sama, bisa juga merupakan elektrode yang berbeda. Perlu diingat bahwa pada katode terjadi reaksi reduksi dengan kutub negatif. Kemudian pada anode merupakan reaksi oksidasi dengan kutub positif. Untuk mengingat-ingat, maka bisa kita gunakan jembatan keledai, yaitu Karen and Lisa. Katode reduksi negatif untuk elektrolisis. Kiranya ini bisa untuk mengingat supaya tidak tertukar dengan teori pada sel Volta. Berikutnya kita akan membahas reaksi elektrolisis. Reaksi elektrolisis hanya dipengaruhi oleh jenis elektrolit, wujud elektrolit, dan elektrode yang digunakan. Elektrode yang digunakan bisa inert, bisa bukan inert. Apa itu elektrode inert? Elektrode inert adalah elektrode yang tidak mudah bereaksi. Contoh dari elektrode ini adalah platina, karbon, dan emas. Aturan reaksi elektrolisis, bentuk lelehan akan berbeda dengan elektrolit bentuk larutan. Untuk yang pertama, yaitu bentuk lelehan atau leburan, mempunyai aturan untuk elektrolit akan terionisasi menjadi kation dan anionnya. Kemudian kation akan tereduksi di katode dan anion teroksidasi di anode. Contoh elektrolisis lelehan MgCl2 dengan elektrode grafit. MgCl2 akan terionisasi menjadi ionnya Mg2+ dan 2Cl-. Mg2+, maka di katode akan mengalami reduksi. Mg2+ menjadi Mg. Sehingga pada ruas kiri ditambahkan 2 elektron supaya terjadi keseimbangan muatan. Kemudian pada anode, karena tadi anionnya adalah Cl-, maka Cl- akan teroksidasi menjadi Cl2. Untuk menyamakan muatan, maka ditambahkan di ruas kanan 2 elektron. Sehingga hasil dari reaksi elektrolisis ini adalah Mg2+ ditambah 2Cl- atau kita bisa gabung menjadi MgCl2 adalah Mg bentuk padat dan gas klorin. Maka ini adalah contoh dari reaksi elektrolisis lelehan MgCl2. Slide berikutnya yaitu tentang aturan reaksi elektrolisis pada elektrolit yang berwujud larutan. Aturannya di katode itu tergantung pada jenis kationnya.
Jika kation itu merupakan logam aktif, yaitu logam dari golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang mengalami reduksi adalah air, sehingga reaksinya seperti yang tertulis pada slide. Kemudian, jika kation yang tereduksi bukan logam aktif, yaitu kation lain, seperti ion H+ atau logam-logam yang lain, maka aturannya seperti yang tertulis. Kalian bisa menghafalkan dari aturan tentang reaksi di katode. Berikutnya, yaitu reaksi di anode. Pada reaksi di anode, tergantung pada jenis elektrode yang dipakai, sehingga aturannya untuk elektrode inert dengan bukan inert akan berbeda. Hal ini dapat kita lihat pada yang sudah tertulis. Jika elektrode inert, maka ada 3 aturan yang dituliskan di situ. Kalian bisa amati, di sini akan terjadi reaksi oksidasi. Jika itu merupakan sisa asam oksi, maka air yang akan mengalami oksidasi. Yang dimaksud dengan sisa asam oksi adalah ion-ion seperti NO3- ion nitrat, SO42- ion sulfat, jadi merupakan sisa dari senyawa asam kalau kita hilangkan ion H+-nya. Dan di sini mengandung oksigen, itu yang disebut dengan sisa asam oksi. Jika sisa asam lain, seperti misalnya Cl-, Br-, I-, nah itu merupakan sisa asam lain. Kemudian OH- juga mempunyai aturan sendiri. Jadi ada 3 macam aturan pada anode jika elektrode yang dipakai adalah elektrode inert. Kemudian, jika anode yang dipakai bukan inert, maka yang teroksidasi adalah elektrode di anode tersebut. Jadi, akan berbeda dengan anion dari larutan. Untuk lebih jelasnya, jabaran dari aturan ini sudah dibuatkan pada skema reaksi elektrolisis. Semoga bisa lebih paham, dan reaksi elektrolisis ini, aturan ini harus memang dihafalkan. Untuk berikutnya, kita akan mempelajari contoh dari reaksi elektrolisis untuk elektrolit larutan.